Oke, sudah. Iya, pertama selamat ulang tahun dulu Pak Ciwi. Terima kasih, Pak. Selamat ulang tahun. Ya. Nama saya Johannes Ajuk Tiagas, asal Manado, Pak Ciwi. Ya. Nah, memang saya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Vincent. Nah, memang saya waktu dibuka untuk tiket YG, saya langsung beli juga. Ya. Di waktu memulai jauh-jauh, mungkin sudah ada sebulan lebih mungkin saya beli. Dan tiket pesawat kalau nggak salah tanggal 24 yang lalu gitu Pak. Ya. Pak Ciwi, nah seperti yang diceritakan Pak Vincent bahwa memang saya berangkat, memang saya juga memang belum punya tim dan memang saya juga baru menemukan bisa ikut di acara seperti ini sejak akhir Mei Pak, akhir Mei kemarin, karena memang tim saya di sini bukan tim saja, tim saya ini sama sekali udah nggak aktif karena memang kami di sini juga kehilangan leader, termasuk orang yang mensponsori saya juga sudah berpindah itu ya. Berpindah dunia. Ya, berpindah dunia Pak. Yang lain ya. Nah, seperti apa yang disampaikan Pak Vincent, kenapa kok nekat mau berangkat sendiri misalnya ke Jakarta tanpa tim? Ya. Nah, bagi saya itu sederhana begini. Selama saya masih bisa bergerak, saya akan berangkat, bukan tergantung karena timnya gitu. Dan saya yakin apa yang saya perjuangkan itu pasti bisa itu Pak. Karena jujur saja saya orang yang suka dengan tantangan, dan tantangan itu ya memang harus dibayar dari segi waktu, dari biaya, pokoknya pengorbanan lah begitu Pak Ciwi. Oke, pertanyaan saya Pak Johannes. Menurut Pak Johannes, apakah ke Jakarta adalah sesuatu hal yang penting buat pribadinya Pak Johannes? Sangat penting Pak. Kenapa bisa dikatakan sangat penting oleh Pak Johannes? Karena yang pasti di Jakarta juga dengan ketemu teman-teman yang lain, bahkan leader-leader yang ada, pasti mendapatkan suatu ilmu-ilmu yang luar biasa. Ilmu-ilmu ini yang memang tidak bisa kita bayar dengan uang begitu. Karena dengan kita mendapatkan ilmu-ilmu seperti ini adalah menjadi kekuatan kita untuk menjalankan bisnis ini, baik di online, terlebih lagi nanti untuk persiapan di offline Pak Ciwi gitu. Oke. Aku ingin tanya nih kira-kira Pak Johannes, kan kalau Pak Johannes belum gold nih, pasti ada resiko dong nyampe ke sana juga bisa jadi gold dan juga mungkin belum. Yang kita berharap harapan besar ini jadi gold ya. Pertanyaannya kalau nggak jadi gold tetap berangkat? Oh, tetap berangkat karena saya kan tiket pesawat saya Pak tanggal 16 ya sebelum acara GG. Kenapa kok nggak rugi kah maksudnya? Datang ke acara cuma 1 hari, bayar tiket pesawat mahal loh ya. Karena dari Manado soalnya ya. Kalau Anda tahu ke Manado 3,5 jam tuh. Kalau saya dari Surabaya berangkatnya 2,5 jam atau ke Jakarta 3,5 jam ya setahu saya ya. Enggak. Karena memang saya belum menceritakan tentang backgroundnya saya Pak Vincent ya. Mungkin Pak Vincent juga belum tahu persis backgroundnya saya. Nah, saya ini adalah orang yang memang berani mengambil resiko yang tinggi Pak Vincent. Karena setelah waktu usia 45 tahun saya resign dini dari grup besar perusahaan owner Ciputra dan saya bangun usaha sendiri dengan investasi yang miliaran Pak Vincent. Tapi memang itulah orangnya saya ya, nekat aja. Karena memang waktu kerja itu saya punya kebebasan waktu. Yang saya inginkan adalah kebebasan waktu, sehingga saya resign dengan membangun usaha sendiri. Nah, usaha yang saya jalankan adalah usaha di bidang galian batu Pak Vincent. Oke. Saya harus investasi alat berat seperti ekskavator, bahkan mobil-mobil dump truck ada 5 unit gitu Pak Vincent. Iya. Tapi memang dengan berjalannya waktu itu ya kena imbas juga sehingga mengalami juga keterpurukan begitu.
Sehingga dengan SIP ini saya berpikir apalagi yang saya mau kerjakan dengan kondisi yang seperti ini begitu, Pak Vincent. Siap, Pak Johanis. Siap ya. Jadi mungkin yang disampaikan Pak Johanis yang saya tangkap ini ya kalau mau sukses ya harus berani nekat ya. Karena mungkin menurut Pak Johanis di tempat lain saya sudah lebih nekat soalnya. Ya. Ini mah nekatnya nggak seberapa ya, mungkin ya. Iya Pak Johanis, kalau saya lihat ini mah gampang gitu ya. Ya, tapi ya harus dilakukan walaupun belum sampai pun ya tetap berangkat, tetap hadir ya, karena mungkin buat diri itu kalau Anda nggak sampai meningkatnya Anda jadi terpacu menurut saya ya. Kenapa? Karena ya wah saya ke sana saya belum dapat, kurang ajar, dalam artian kurang ajar, saya yang berikutnya harus dapat, kan gitu ya. Kalau saya gini Pak, gitu ya. Karena standar saya seperti yang disampaikan oleh Pak Stio yang waktu yang lalu, bahwa standar saya memang lebih dari saat ini begitu Pak Vincent. Jadi saya sangat meyakini bahwa standar saya yang dulu itu dengan disit itu akan saya dapat lebih dari itu Pak. Dia kan kehilangan leader sama Messi. Karena kalau yang dulu kalau mau dikatakan zona nyaman sekali Pak. Mau beli barang yang nggak lihat harga gitu Pak. Siap. Ya bukan itu ya, bukan saya bicara bahwa saya itu hebat, bukan. Saya sampaikan kenyataan yang ada begitu. Siap. Dan luar biasa ya Pak Johanis ini, kalau saya pertama kali jadi cari waktu itu ya, ketika uploadnya semua hilang, cari kami sebenarnya saya juga nggak tahu sebenarnya siapa Pak Johanis ini ya. Dan dimulai dari betul-betul gaptek, betul-betul Pak Johanis gaptek, dan mungkin belum good ya teman-teman ya, tapi yang saya salut di Pak Johanis ini tingkat belajarnya perkembangan pasar jadi goal, tapi sekarang sudah berani ambil porsi presenter. Jadi ya, nanti di salah satu di OBP-nya itu sudah jadi presenter, berani ambil bagian ya, kalau dari Pak Johanis walaupun timnya belum besar, tapi Pak Johanis tidak pernah ngomong wah Pak saya tidak ngambil. Itu yang saya sampaikan dari Pak Johanis. Gitu sih Pak Cili. Oke, siap Pak Yohanes, terima kasih. Boleh minta apresiasinya buat Pak Yohanes? Oke, ini yang tadi kita